Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam olahraga. Salam sehat selalu dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Karena sebahagia kita melihat kemenangan Barcelona yang harusnya bisa menang lebih dari 4 kalau saja Lewandowski dan beberapa striker dari Barcelona itu mampu dan tidak menyia-nyiakan peluang. Tapi Barcelona hanya mampu menang 4-0 berhadapan dengan Real Madrid di laga El Clasico di Santiago Bernabeu 27 Oktober 2024. Oke, sebelum gue bahas lebih lanjut seputar El Clasico, ya, gue mau ngingetin buat kalian dan mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gue. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang udah kerja diberikan kesuksesan, yang lagi kuliah atau masih sekolah diberikan nilai yang bagus, semoga diterima di kantor atau universitas yang kalian inginkan. Oke? Jadi komen-komen dulu guys, komen-komen dulu, sapa-sapa bre, dari mana aja kalian yang habis nonton Barcelona, yang bangun tiba-tiba dalam keadaan fit, yang bangun tiba-tiba dalam keadaan seger. Gue yakin lu seger, gue yakin lu fit ya. Mudah-mudahan Barcelona juga bisa fit karena Barcelona masih di fase pemulihan, bro. Ini belum Barcelona yang sembuh, belum Barcelona yang normal gitu. Ini belum Barcelona yang fit dan Barcelona yang bugar gitu. Ini masih Barcelona yang ada di fase pemulihan ya. Absen-absen dulu dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Indonesia, dari luar Indonesia yang lagi kerja di luar negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sehat, mata kita senyaman mata kita menonton pertandingan Barcelona yang berhadapan dengan Real Madrid. Oke? Kita review pertandingan El Clasico. Real Madrid berhadapan dengan Barcelona di Santiago Bernabeu. Let's go. Pertandingan berlangsung seru ya, seperti biasa kita kalau nonton El Clasico itu pasti bakal deg-degan sampai ada gol pertama. Entah mau Madrid golin dulu, kalau bisa entah Barcelona yang golin duluan. Itu pasti deg-degan, murni selalu bikin deg-degan sampai ada pecah deadlock dulu. Di babak pertama, skor masih kacamata 0-0. Kita review pemain-pemainnya dulu ya. Madrid 4-4-2 seperti yang udah gue katakan. Ya, dia ada Mendy, Militao, Rudiger, Lucas Vazquez, kapten di situ. Di depannya ada Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham. Di depannya lagi ada Kylian Mbappe, di depannya lagi, di sampingnya ada Vinicius. Ya, ini dua-duanya siap melakukan counter attack, dua-duanya siap mengacak-ngacak Barcelona, tapi yang dia nggak siap adalah keperangkap offset. Kena offset, bahkan sampai sekarang katanya Kylian Mbappe masih keperangkap offset. Perangkat offset guys. Jadi 4-4-2 dari Real Madrid, sementara Barcelona bermain dengan seperti biasa 4-2-3-1 yang udah menjadi pakem dari Hansi Flick, pakem Jerman Hansi Flick, pakem Barcelona sekarang. Ya, di lini belakang ada Iñaki Peña, di empat belakang ada Cubarsí Inigo, lalu Jules Koundé, sebelah kiri ada Balde, ya, dua di tengah ada Casado, Pedri, di depannya ternyata Fermin sesuai prediksi kalian tuh guys. Di sebelah kanan luar ada Lamine Yamal, di sebelah kiri ada Rafa, di sebelah depan ada Robert Lewandowski. Oke, kita review permainannya dulu aja guys ya. Ini statistik Barcelona unggul position dan unggul gol ya. Real Madrid unggul offside. 12 offside dimiliki Real Madrid ya. 3 selebrasi dimiliki oleh Kylian Mbappe. Beberapa protes dilemparkan oleh Vinicius. Jadi secara statistik yang ada di lapangan dan non teknis Real Madrid unggul, tapi secara ball position, secara poin dan secara skor Barcelona unggul.
Ya, Real Madrid menekan di babak pertama. Kenapa di babak pertama begitu menegangkan? Karena walaupun kedua tim bermain safe, nggak gue bilang safety sih. Real Madrid udah seperti yang gue duga, dia bermain safety. Kita Madrid dulu ya guys. Madrid ini dia stay di belakang 6 orang guna antisipasi counter attack dari Barcelona, guna antisipasi build up yang cepat, transisi cepat dari Barcelona. Jadi ketika Madrid nyerang, di belakang ada 6 tuh. Vázquez nggak naik, Militao Rudiger nggak naik, Mendy nggak naik, terus ada Camavinga Tchouaméni. Berarti 7 guys, ada 7 di belakang, nggak naik-naik. Nah, dia hanya membiarkan bola kepada si Valverde, kadang naik turun, dan Bellingham, lalu ada si Vini dan Mbappe. Jadi itu strategi Ancelotti di babak pertama. Ya, stay di belakang, yang tadi gue sebut, gue takut kurang pemainnya. Yang stay di belakang itu ada si Vázquez, Militao Rudiger, Mendy, lalu ada Tchouaméni Camavinga, ya. Jadi Bellingham sama si Valverde naik turun, selebihnya stay di depan si Vinicius. Jadi strategi Ancelotti hanya menaruh 6 pemain di belakang, 6 pemain di belakang, selebihnya ya udah serahin. Vini, tolong gocek golin. Bellingham, tolong gocek golin. Mbappe, tolong gocek golin. Nggak denger Mbappe-nya, malah tolong offsetin gitu. Jadi itu yang dilakukan Real Madrid sehingga Barcelona cukup kesulitan menembus lini pertahanan dari Real Madrid yang mana pasti kalah jumlah. Di situ Hansi Flick masih mulai membaca. Nah, di babak pertama Barcelona pun sebenarnya mainnya nih nggak gue bilang safety. Ada yang di Twitter bilang, di X bilang, ini sama-sama tim main safety jadi nggak seru. Safety dari mana? High defensive line tinggi banget, sampai bahkan gue bilang ya, gue bilang ini bukan gegen pressing lagi, ini bukan high press tapi high risk football dari Hansi Flick. High risk football dari Hansi Flick. Lu kalau nggak kebantai, lu ngebantai. Tapi kali ini lu membantai. Ya. Ntar gue jelasin apa yang dimaksud high risk football dari Hansi Flick. Semua main ke tengah. Yang dikhawatirkan adalah itu bola-bola orang-orang yang muncul. Tapi sayang sekali Real Madrid itu nggak jeli. Kayak Mbappe muncul, Vini muncul, offset ya. Kalau lu nonton YouTube gua, ya di episode sebelumnya, gue mengatakan bahwa kalau ada deadlock kayak gini, kalau perangkat offset kayak gini, yang lari itu kalau nggak dari sisi wide Vázquez Mendy, atau dari tengah nih Valverde Bellingham. Dia tidak melakukan itu, beberapa kali doang bola long wide ke Vázquez, long wide ke Mendy. Mendy kan juga takut naik-naik, ada Lamine Yamal. Nah, Madrid tidak melakukan itu, dia main safety, dia main aman seperti yang gue bilang di episode sebelumnya. Kalau seri juga bagus ini Madrid karena Barcelona lagi OP. Nah, di babak pertama nihil gol dan peluang juga nggak terlalu banyak selain offset, congkelan. Ini golnya offset, selebrasinya juga offset. Jadi itu yang terjadi di babak pertama sehingga nggak seru. Nah, apa yang terjadi di babak kedua? Robert Lewandowski, yang kalian banyak protes, yang kalian bilang Lewandowski udah habis. Gue selalu membela Lewandowski, bahwa Lewandowski bukan habis tapi dia sedikit menurun. Tapi dia tetap menjadi predator. Kasihlah, umpanlah, servislah Lewandowski di kotak penalti, berikanlah dia bola sehingga bola bisa dicetak menjadi gol. Walaupun sebenarnya 2 peluang lainnya itu harus gol. Kalau mau 4-0 lebih cepat, tapi Lewandowski nggak mau, takut nggak seru. Ya makanya dipirit-pirit 2 gol dulu, habis itu Lamine Yamal, habis itu Rafinha. Nah, gol pertama ini ya. Ini yang mungkin ada orang yang udah siap-siap bilang, mana Lamine Yamal dikantongin sama Mendy. Gini, udah beberapa kali ketika Lamine Yamal ya di marking, pemain itu fokus pada Lamine Yamal. Dia lupa Barcelona punya Lewa, dia lupa Barcelona punya Rafinha. Apa yang terjadi? Kejelian Casado melihat Lewandowski. Di passing bola datar tapi deras. Ya, melewati beberapa pemain Madrid, dikontrol sama Lewandowski.
Kalau saja si Ferland Mendy nggak cuma fokus ke Lamine Yamal, nah, dia bisa ngelihat Lewandowski bergerak dari belakang. Dia bisa tarik offset. Tapi ini orang udah takut duluan, udah khawatir duluan, udah mau nge-safety-in areal dia doang. Dia nggak mikirin pos-pos lain yang kalau ditarik lainnya itu bikin offset, bikin enggak. Ya dia fokus ke Lamine Yamal. Yamal tarik-tarik, mundur-mundur, maju, mundur-mundur, maju. Dan akhirnya apa? Ya, dia fokus ke Yamal, dia meleng, maka orang terakhir dari gol Lewandowski adalah Ferland Mendy. Itu adalah kejelian menurut gue dari Hansi Flick. Itu adalah kejelian dan ketenangan dari Lamine Yamal. Dia tahu menit berapa harus tusuk, dia tahu menit berapa harus narik-narik. Itu Lewandowski gol pertama. Gol kedua umpan Balde. Nah, Balde ini gue kalau lu main kayak gini terus, gue seneng Balde. Ya karena lu bisa punya sprint dan speed lu bagus banget, cepat banget. Dan kalau lu bisa menghasilkan kualitas passing seperti kayak Lewandowski, itu wah gue percaya banget sama lu. Bukan, selama ini lu kan kayak buta warna. Selama ini lu kan kayak bingung yang mana teman yang mana musuh. Tapi umpan lu ke Lewandowski top. Dan lu lihat Lewandowski bola susah dia bisa golin, bola pala bisa golin ya. Kalau bisa pakai punggung, ntar ada kesempatan pakai punggung deh golin. Pakai kuping. Makanya tinggal servis aja Lewandowski. 2-0. Ya, gol cepat 2-0. Madrid mulai ngebongkar. Madrid mulai adjustment dilakukan. Masukin Luka Modric. Luka Modric main, sorry to say bro. Ketika Frenkie de Jong masuk, terus Olmo masuk, itu udah selesai ya pertandingan tuh. 2-0 enggak, udah kill sih Vinicius itu udah 3-0, tapi pas Frenkie de Jong masuk, kesulitan di babak pertama Barcelona itu kan kalah overload di tengah. Madrid punya 4 gelandang, Barcelona punya 2. Gue bilang ya, gimana cara Barcelona nembus? Masukin satu pemain yang bisa meliak-liuk, bisa ngelewatin 1-2 orang yang berani duel. Maka itu dimasukin Frenkie, ditarik Fermin, Pedri ditaruh depan, maka Pedri bisa meliak-liuk. Yang terjadi Barcelona udah ngontrol tuh, 2-0 kontrol di tengah. Ya. Tiba-tiba ada gol Lamine Yamal. Kelepas dikit, Lamine Yamal bikin sakit. Nah, Lamine Yamal nge-shoot bukan pakai kaki kuat, bukan pakai kaki kiri, pakai kaki kanan. Pakai kaki kanan, melongo lah si Lunin. Gol lagi 3-1, joget lah dia. Dia joget dulu di Santiago Bernabeu. Nah, setelah itu Madrid makin buyar. Gue nggak tahu Ancelotti ngapain setelah itu. Nggak ada perubahan sama sekali dari Madrid, sama sekali nggak ada. Ya adjustment juga nggak ada. Dan itu hanya bikin Barcelona bisa menambah gol. Dan akhirnya Rapinya mengajarkan Kylian Mbappe gol chip tanpa offside. Ya, Mbappe kan golin begini, dibilang ngechip nih enak. Nah, Rapinya golin juga begitu. Umpan dari Inigo Martinez, lu bayangin, 2 back jadi assist. Ya, itu umpan dari Inigo Martinez, scanning dia ke depan. Dia memang punya passing kayak gitu dari Bilbao, gue lihat. Tinggal emang diujinya dan keluarnya kapan aja. Keluarnya lawan Madrid. Inigo Martinez lempar bola, tendang bola kenceng. Lucas Vazquez yang gue bilang pemain B aja, sorry ya fans Madrid, lu kayaknya bakal setuju sama gue. Ada yang enggak juga nggak apa-apa. Vazquez ini beruntung aja bisa ada di Madrid. Cuman kelebihannya gue nggak ngelihat terlalu spesialisnya apa di Madrid. Ya, lu lihat kalau dia emang bagus di Spanyol dia kepasang. Masa Azpilicueta kalah, masa Mingueza yang kemarin dipanggil, lu nggak bisa geser Carvajal, masa lapis keduanya bukan lu. Vazquez nggak bisa mendeteksi jatuhnya bola, turunnya bola. Turunlah di kaki Rapinya, terjadilah tragedi pencongkelan yang disontek pakai kaki kanan dengan mulus oleh Rapinya. Itu baru gol chip ball, halus banget, pelan, menyayat-nyayat itu. Ya. Nyayat-nyayat tuh, gelinding bolanya menyayat-nyayat itu, gue yakin menyayat-nyayat. 4-0 udah gue bilang kill the game. Ya, finish him. Ya, fatality. Kalau Mortal Kombat fatality, finish him, kill the game, selesai itu Madrid. 4-0 udah tinggal mainin Gavi, tinggal mainin pemain-pemain, kasih jam terbang gitu. Gue setuju adjustment dari Hansi Flick. Nah,
Gua mau bahas high risk football dari Mr. Hansi. Tapi sebelum gue bahas, lebih baik gue bahas satu persatu performance dari pemain. Tapi nggak deh, kalau yang komen banyak kan apa yang dimaksud bang dengan high risk dari Hansi Flick. Nah, gue bakal jadi episode kali ini gue akan bahas high risk yang dilakukan oleh Hansi Flick, ya. Dan nanti di episode setelah ini gue akan bahas satu persatu performa pemain dari Barcelona, yang ada beberapa pemain yang di luar dugaan kayak Iñaki Peña, kayak Balde, kayak Casado. Jadi ini gue bahas dulu. Enggak deh guys, mendingan gue bahas performance satu persatu aja ya. Ya, lu nggak sabar kan gue mau bahas Iñaki Peña yang disuruh nendang-nendangin bola buat Mbappe, nendang bola Mbappe. Oke, kita bahas dari lini belakang. Lini belakang Barcelona emang bikin jantung mau copot bro. Ya, ini resikonya tinggi banget. Ya, dia main di garis tinggi dengan ketemu wing terbaik menurut gue sekarang, yaitu si Vinicius. Ya, pemain tercepat yaitu Kylian Mbappe sejauh ini. Tapi dua-duanya bisa diakal-akalin, bisa dimain-mainin. Jantung copot memang. Ada sekali peluang Vinicius memang yang akhirnya dia bisa ngelewatin Konde, tapi bolanya belum ke gawang. Ada beberapa kali bola Mbappe, ya bahkan ingetin gue ya, koreksi gue kalau gue salah, ada 3 save krusial yang dilakukan oleh Iñaki Peña. Dan pakai satu tangan doang, cetak Mbappe. Kurang kencang lagi Pe, cetak. Masih kurang kencang lagi Pe, pakai kaki, cetak. Ada 3 save krusial tuh. Ada satu save krusial lagi yang sebenarnya offside ya. Itu offside apa enggak gue nggak tahu, yang bolanya tuh benar-benar di tengah tiang banget tuh. Nah, Iñaki Peña selama ini gue ragu. Tapi yang namanya orang pasti ada hoki, yang namanya orang pasti ada saat dia memiliki kesempatan yang luar biasa, ditunjukkan pada saat El Clasico. Iñaki Peña, ya, dia ngadu ilmu doang, dia ngetes ilmu kasih Mbappe. Ya, salah-salah passing pertama, oke lah, dia bukan spesialis build up, bukan goal playing keeper. Tapi save-save-nya itu loh, bola kenceng kena, bola atas kena, bola Mbappe kena, tapi disuruh lagi. Ya, Iñaki Peña kalau jadi penonton dia bilang gitu, lagi, kasih Mbappe. Kayak gitu. Bola-bola Valverde nggak kelihatan shoot jarak jauhnya. Ini gue Kubarsi sejauh ini back terbaik ya di Barcelona. Gue nggak ngelihat Araujo, Christensen ya. Lini belakang oke. Ada satu tackle keras tapi kelas. Dia nge-tackle Vinicius. Itu benar-benar bola dihantam. Vinicius protes nggak bisa. Itu emang kena bola, clean, murni, jatuhnya tepat, timingnya tepat. Kubarsi top gua. Ada satu bola yang ketika Vinicius ngacak-ngacak, tapi ini gua masih dapat. Ada beberapa kali bola-bola krusial lah ini di lini belakang Barcelona lagi nggak masuk akal lah. Konde naik turun kuat banget lawan Vini, lari ngebut masih ngejar, di pojok di tackle, lewat memang beberapa kali, tapi nggak lewatnya juga beberapa kali. Jadi pertandingan yang seru di lini kanan ya. Dan dari sebelah kiri, wah ini progres yang luar biasa dari Balde. Dia bisa naik turun, walaupun beberapa kali salah passing, tetap cuman passing dia jadi assist, itu oke banget. Ya Bellingham ditutup sekali 2 kali lewat, tapi gue nggak ngeliat Bellingham ya kayak musim-musim sebelumnya, emang lagi underperform Bellingham. Valverde nggak bisa ngapa-ngapain, ya dimain-mainin. Casado mengunci 3 pemain. Casado mengunci Valverde, Tchouaméni dan Camavinga. Coba 3 lawan 1 itu bocil anjing. Kecil badannya. Tchouaméni buset, gede bener. Camavinga gede banget, Valverde kuat. Kena tuh sama 1 orang tuh. Ame Casado. Pedri meliak-liuk. Modric main udah terlalu tua. Modric menurut gua ya, mau jadi kuncen jadi juga nggak terlalu efektif. Jadi lini tengah Barcelona gokil. Casado sampai kartu kuning, gue bingung. Casado masih bagus, tapi kartu kuning gimana nih kira-kira adjustment Hansi Flick? Ternyata keren ya, dia narik Fermin, Casado, De Jong, di depannya Pedri, luar biasa. Sebelah kanan Lamine Yamal main terus sampai akhir. Lamine Yamal, ini dia gue bilang, ini main gini nih, bedanya orang yang, maksudnya gini,
secara akademis pinter kali ya, secara jadi intelektualnya ada, efektif banget. Dia nggak terlalu banyak cicak-cicuk, duet, tarung, adu badan, adu body, enggak, main tenang aja, inverted ke tengah, umpan, inverted ke tengah, umpan. Memang ada satu peluang yang dari Lewandowski harusnya bisa jadi gol. Tapi dia nggak memilih itu, dia memilih mencetak gol dengan probabilitas cetak gol hanya 15% dari 100, pakai kaki kanan. Ya, sekali lewat selesai. Ya, dia tahu Ferland Mendy larinya kenceng sama Alphonso Davies, dia nggak main ke pojok, dia main ke tengah. Dia cuma jaga-jaga, naik turun, buat bola ke Lewandowski, buat bola lainnya ke siapa namanya, Rafinha. Itu Rafinha ini pemain yang progresnya luar biasa banget. Fermin masih getar ya lawan El Clasico, laga sekencang ini, walaupun kemarin bagus di Liga Champions, tapi tadi nggak terlalu perform, nggak apa-apa, wajar ya, pemain muda masih naik turun. Olmo sih, pas masuk Olmo tuh kayak anjir, ini main-mainan doang, ini latihan doang. Pas masuk Olmo kayak tenang banget, bikin peluang kayak gampang, create chance gampang, nge-build up gampang. Ya, itu kalau emang pas sih Olmo main di menit segitu, nggak apa-apa ya, kondisi udah menang. Jadi Barcelona sekarang tahu gimana caranya menjaga keunggulan, bahkan memperlebar jarak, menciptakan banyak gol ketika udah menang. Itu yang gue salut. Lewandowski ya, lu lihat lah, gue udah sering bahas Lewandowski. Jadi itu aja ya guys. Ya, ini video baru banget gue upload ya, selesai jam 4.00 gue upload ya, gue mau lanjut sholat subuh. Terima kasih yang udah nonton. Nanti nonton lagi, jangan lupa jam 4 sore ya. Kalau jam 4 pagi kalian nggak nonton, jam 4 sore. Oke? Vamos. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.